Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar Pandiangan dari kelas F Stambuk 2017 Universitas Negeri Medan, Prodi Guru Sekolah Dasar. Baiklah, yang saya hormati adalah Pak Hairul Usman selaku dosen mata kuliah seminar proposal. Yang saya hormati Bapak Dr. Randa Droben Hatamba MPD selaku dosen pembimbing skripsi. Dan saya yang hormati Dr. Irsa Rangkuti MPD MSI selaku Ketua Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang saya sayangi adalah teman-teman audiens yang telah hadir di presentasi saya kali ini. Baiklah, judul presentasi proposal saya kali ini adalah pengembangan modul pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada mata pelajaran tematik subtema kebudayaanku kelas 4 sekolah dasar. Latar belakang saya mengambil judul ini, yang pertama, siswa tidak sepenuhnya paham akan bahasa yang digunakan oleh buku. Contohnya, banyak sekali kata-kata yang tidak dimengerti oleh siswa kelas 4 SD. Banyak kata-kata yang hanya dimengerti oleh orang dewasa yang sulit mereka cerna. Alhasil, mereka mendedikasikan kata-kata tersebut menjadi arti yang lain dan malas untuk mengkaji lebih dalam. Yang kedua adalah kebanyakan modul hanya mengandalkan aspek kognitif siswa. Saya bisa ambil contoh. Yang pertama adalah pada mata pelajaran matematika maupun pelajaran lainnya yang lebih mengandalkan siswa untuk menghafal dan mengerjakan soal-soal, bukan untuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, modul belum bisa mengasah siswa untuk lebih banyak bekerja mandiri. Kenyataan yang kita dapati sekarang ini adalah kebanyakan modul dikerjakan siswa dibantu 80% adalah pekerjaan dari orang tuanya. Mengapa demikian? Karena modul yang telah dicetak tersebut tidak mendedikasikan siswa agar bisa mengerjakannya sendiri. Alasannya yang pertama adalah karena soal yang diberikan rumit, bahasa yang tidak mengerti, modul yang kurang menarik. Identifikasi masalahnya adalah aspek kognitif siswa yang digunakan adalah menjadi poin utama. Padahal kita yakini banyak aspek-aspek lain yang harus didedikasikan pada modul ini. Yang kedua adalah modul memerlukan banyak bantuan orang dewasa dan siswa cenderung belajar hanya karena ada tugas. Ini adalah poin yang sangat penting, di mana siswa mengerjakan hal tersebut adalah untuk kepentingan nilai, bukan dirasakannya adalah untuk pembelajaran dan menyenangkan bagi dirinya. Disinilah peran kita sebagai guru untuk membentuk modul yang menyenangkan untuk siswa sekaligus membentuk karakter siswa. Batasan masalah saya kali ini adalah penelitian ini terfokus pada pengembangan modul pada pembelajaran tematik yang membuat siswa merasakan kehadiran guru dan dapat mengerjakan modul secara mandiri, walaupun gurunya tidak di situ. Namun, dengan dia mengerjakan modul, dia akan merasakan seolah-olah guru tersebut hadir. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk modul pembelajaran jarak jauh yang ada pada saat ini serta keefektivitasannya. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah lebih mengedepankan aspek kognitif, bukan hanya kognitif, namun psikomotorik dan pengaplikasian lainnya. Tujuan penyusunan modul ini, yang pertama adalah untuk memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera baik peserta didik maupun guru. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi, seperti meningkatkan motivasi dan gairah berkembang dan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan sumber belajar yang mungkin peserta didik untuk belajar secara. Jenis penelitian yang saya gunakan di sini adalah menggunakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengubah atau mengetahui pengaruh yang berhubungan dengan dua variabel atau lebih. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yakni menemukan bukti atau pengujian secara ilmiah berlandaskan pada teoritis dan hipotetis menggunakan korelasi atau studi korelasi.
Ahli yang saya kutip adalah Sugiono menyatakan bahwa penelitian adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memungkinkan kejadian tersebut. Penelitian ini tidak saya lakukan ke lapangan, hanya saja penelitian ini memerlukan waktu validasi daripada ahli, sehingga penelitian ini tidak harus ke lapangan. Subjek penelitian ini tidak ada, dikarenakan ini adalah penelitian pengembangan. Objek penelitian ini adalah modul yang digunakan siswa kelas 4 sekolah dasar. Menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, populasi ialah seluruh objek peneliti di wilayah penelitian. Sedangkan apabila tertuju pada suatu objek dari seluruh objek yang ada, merupakan sampel penelitian. Penelitian ini tidak memiliki populasi. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel penelitian diambil adalah modul yang digunakan siswa sekolah dasar kelas 4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yang pertama adalah lembar observasi. Nah, observasi di sini merupakan pengamatan atau pengambilan data untuk mengetahui seberapa jauh efek tindakan yang telah dicapai. Yang kedua adalah lembar jawaban. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pendidik maupun kepada para ahli yang akan terjadi, maka dibuatlah lembar wawancara. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Analisis ini berkaitan dengan perhitungan menjawab perumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan untuk mengetahui pengembangan modul. Baiklah, demikianlah presentasi proposal saya hari ini. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.